Halo, selamat datang di channel Peace on Earth. Salam damai buat kita semua. Kali ini kita akan membahas book suggestion, saran sebuah buku yang baik menurut saya, yaitu Astra on Becoming Pride of Nation oleh Bapak Yakub Liman di tahun 2017. Dalam buku ini kita dapat menemukan tokoh besar yaitu Bapak William Suryajaya ya di dalam dunia perbisnisan. Beliau lahir tahun 1922, yaitu di saat zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu yang luar biasa menurut saya adalah beliau pernah berdagang dengan penjajah Jepang ya. Beliau pernah menyewa truk Jepang untuk digunakan mengangkut barang-barang dagangan beliau ya. Ya mau nggak mau ya, mungkin kalau kita di posisi beliau di tahun 1945 ya, kita pasti bingung ya mau ngangkut pakai apa barang dagangan kan. Mau nggak mau ya harus bekerja sama, maksudnya berdagang, bukan bekerja sama, berdagang dengan orang Jepang gitu kan. Saat itu yang posisinya adalah penjajah kita, beda dengan orang Jepang sekarang. Mereka sudah beda generasi, ini sudah 90 tahun lebih, dan mereka sudah bukan orang Jepang yang seperti dulu lagi ya. Tolong jangan salah paham. Dan juga luar biasa pemikiran Pak William itu yang saya lihat dari buku ini. Beliau itu mau pada awalnya itu mengimpor mobil karena beliau melihat kebutuhan mobil, terutama mobil angkutan, itu sangat tinggi dan itu pasti laku di Indonesia. Jadi beliau itu mengontak beberapa perusahaan produsen mobil di luar negeri, dan ya meskipun ditolak dan banyak yang menolak, tapi tetap toh ketemu ya jodohnya gitu ya. Yaitu misalnya salah satunya adalah Toyota, merek mobil pertama yang beliau impor. Beliau bekerja sama dengan produsen mobil ya. Di buku ini saya lihat kita bisa cocok ya, kita bisa belajar manajemen, belajar cara dagang ya, baik konvensional maupun profesional, karena Pak William memang beliau keturunan Tionghoa, dan orang Tionghoa zaman dulu terkenal dengan jago berdagang. Tapi beliau juga belajar secara formal accounting ternyata. Beliau belajar accounting ya, mungkin zaman dulu sulit sekali untuk belajar kan, nggak ada internet ya, nggak ada guru online segala macam kan, nggak ada les privat, mobil pun nggak ada kan, susah ya. Beliau dari kota kecil Majalengka gitu kan, zaman dulu kecil kan, pasti sulit sekali akses untuk pendidikan. Ya kita bersyukur, saya rasa ilmu sudah di mana-mana. Di YouTube kita bisa mudah belajar accounting dan apapun pelajaran lainnya. Saya rasa itu memudahkan kita dan dapat membuat kita menimbulkan rasa syukur yang baik ya, yang besar, sehingga kita fun untuk belajar, kita semangat. Seperti juga dikatakan oleh Warren Buffett, kita tahu Warren Buffett investor nomor 1 di dunia. Beliau juga menyarankan untuk belajar accounting karena accounting adalah ya menurut beliau sangat-sangat penting ya, untuk menelusuri emiten-emiten, pembukuan mereka itu harus kita bisa membaca, mengerti ya. Dan saya juga lihat perjuangan Pak William dalam membangun perusahaan Astra adalah nggak tanggung-tanggung. Beliau memboyong profesor atau dosen-dosen MBA dari Amerika untuk datang ke Astra di Indonesia, datang ke Indonesia dan mengajar karyawan-karyawannya atau eksekutif mereka ya. Karena mungkin saking banyaknya eksekutif yang awalnya mengirim ke Amerika untuk belajar MBA, namun mungkin biayanya lebih murah, lebih hemat untuk memboyong ke sini dosennya. Jadi dia memboyong ya saat beliau berkarya di Astra ya, perusahaan yang didirikan olehnya. Namun tahun 2018, setahun setelah buku ini terbit, perusahaan Astra dibeli oleh perusahaan Jardine Cycle and Carriage Ltd sebanyak 50,1%. Ini adalah perusahaan investasi oleh yang pemiliknya adalah Bapak Jardine Matheson. Perusahaannya namanya Jardine Matheson Group. Perusahaan ini adalah
perusahaan Inggris, dan Pak Jerdin Matheson adalah konglomerat Inggris di mana 75% kepemilikan dari Jerdin Matheson Group. Ya, banyak yang kita pelajari juga. Di luar buku ini kita mengenal sosok Pak Theodore Permadi Rahmat ya. TP Rahmat, Bapak TP Rahmat, Pak Teddy. Beliau adalah masih famili dengan Pak William, dan beliau pernah menjabat sebagai CEO Astra, Direktur Astra, dan beliau mengajarkan banyak ilmu-ilmu ya sekarang ini di YouTube terakhir. Di video-video YouTube terakhir ini beliau beberapa tahun lalu banyak mengajarkan ilmu-ilmu ya, rahasia-rahasia bagaimana caranya sukses gitu kan. Terutama yang saya belajar adalah, saya lihat pandang bagus adalah tentang bagaimana mencari karyawan, yaitu adalah misalnya tentang attitude karyawan. Kalian boleh cari sendiri videonya, cuma mungkin memang agak sulit mencari ilmu yang mungkin hanya beberapa detik dikatakan atau beberapa menit dalam video-video yang panjang ya. Jadi mungkin saya paparkan sedikit ya. Jadi kalau mau mencari karyawan atau mencari partner itu terutama adalah attitude karyawan. Kita tuh harus mencari orang yang attitude yang benar, orang yang baik, orang yang tidak pura-pura gitu ya. Nah, beliau mengatakan, Pak Teddy, di saat interview kita tidak bisa menilai orang dalam 5 menit, dalam 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, bahkan berjam-jam, bahkan seharian. Kita nggak bisa mengenal dia. Karena bisa saja mereka berbohong, mereka pura-pura, mereka menceritakan cerita palsu, ya kan. Tapi kita bisa melihat dari pendapat, misalnya rekan kerja di perusahaan sebelumnya, atau bos atau atasannya di perusahaan sebelumnya gitu ya. Itu cara-cara trik-triknya. Atau kita bisa melihat apakah orang ini atau calon karyawan ini beribadah dengan baik sesuai dengan agamanya yang dipeluk, gitu kan. Atau di saat bermain, mungkin diajak bermain di saat katanya, atau Pak Teddy, di saat main golf. Kalau main golfnya saja sudah licik istilahnya gitu kan. Bola ditendang dengan kaki bukan dengan pemukul. Kalau bermain saja sudah licik, apalagi bekerja, kata beliau, apalagi berbisnis gitu. Ya gitu, itu ada trik-triknya oleh Pak Teddy. Lalu yang saya juga dapat ilmunya yang menurut saya baik adalah di dalam perusahaan Pak William, banyak karyawan yang dianggap saudara ya, atau merasa dianggap sebagai saudara atau keluarga besar Pak William. Jadi untuk keluar itu tidak tidak pernah terpikirkan untuk keluar, itu kata Pak Teddy ya. Dan juga karyawannya juga ada salah satu karyawan menulis di tulisannya di buku ini, mereka tuh sudah merasa dianggap sebagai keluarga besar gitu loh. Jadi nggak pernah terpikir untuk keluar gitu kan. Jadi saya rasa ya suasana kerjanya kondusif ya, tidak semena-mena mungkin ya, tidak berlebihan semena-mena atau kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik ya, sehingga turnover perusahaan itu juga rendah sekali kan. Jadi sedikit sekali orang keluar masuk ya, jadi gitu. Menurut saya sih baik ya itu ilmu yang saya dapat ya. Mungkin tidak panjang lagi, langsung saja kalau kalian tertarik beli bukunya atau baca bukunya online juga ada. Saya lihat itu di Google dia sampai halaman 25 diperlihatkan. Jadi kita bisa membaca sampai halaman 25. Nggak masalah, kalau jelek nggak usah beli gitu kan. Atau pinjam saja ke teman, coba tahu dia yang punya kan. Baik, mari kita doakan agar Astra dapat tetap menjadi pride of nation dan dapat menjadi berkah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Jangan lupa kalau kalian punya unek-unek pendapat, komentar, saran, silakan tulis aja, ketik di bawah. Mungkin kalian lebih pengalaman dari saya, pasti banyak yang mungkin bahkan bekerja di Astra ya, atau yang pasti lebih senior daripada saya. Silakan tulislah, berbagilah ilmu, karena kalau kita berbagi ilmu pasti kan akan dilipat gandakan ilmu kita kan. Oke, terima kasih. Semangat terus ya.